matur nuwun wis mareng pinarak ing panggung. Nggih wilujeng dalu. Bapak Tumiyono. Gen pilah sing ngekeki karo sing dikeki iki gen pilah. Ngene. Piye maksudnya piye le? Kowe nyampur rono ki ora ana sela-selane ora ana bedane ndak. Ngene lho. Apa? Karepe piye kok terus nisih dhewe kuwi? Pak Tumiyono ya nggalih kok. Piye? Wong telu ki raine kaya kotak amal ya ngerti ya. Perlu di Oh, ora wong ki amale kotak masjid tak simpen mau. nggih. Kan. Wilujeng dalu apa? Dalu Kula bareng. derenten sebulan pun sowan mriki melih. Mboten napa-napa nggih, Pak. Ya enggak apa-apa, yang penting enggak ada hitungannya aja. Lah. Nah. Aja nek hitungan. Jarine mau wis kulino ning kene, ngantek kulino kok hitungan ya bangetan men. Wong ki nek sedulur rasa ngrembug duit. Ngono. Nek aku no anak buah kok. Iya. Sedulur jane Pak Tumiyono ki urung kenceng ning mergo ana iminas saitoni rajin. Iso kenceng lho iki mong ki supaya ora ketok kaku. Ora ana hitungane ning ngerti-ngerti ki bruk petutuk. Lah kowe nek gelem wedi ngguri kae gotongan. Nek Ra pengen mak sudi. biuk nang kowe kok. Wong nun sewu, Dos. Anu niki kula nderek remen niki pun miwiti dipun aktifaken nggih, Rom. Ya, jadi Lihat mulai hari setupai. ini Nggih. itu belakang nanti tanggal 20 Oh. santri udah datang. Santri sudah datang. Ya, yang di ruang kelas sana Nggih. itu minggu lalu sudah dimulai. Sudah dimulai, nggih. Jadi Kalau nek apa? Nggih. Nek wis esuk pengen sinau nang kene ya lungguh nang kono ngrungokke nang jaba tapi ora oleh mlebu. Soale umure wis ra tekan. oh, Kowe harus sekolah ora tekan, kowe dadi cara anune murid nginceng. dadi niki nggih enten kriteria umur barang to nih. Ya ono nek Yang umur sak kula pun mboten termasuk dianggap mboten masuk. ya nginjen oleh tapi nek mlebu ora oleh. Kula yen ijen tok niku ngempet terus setruk lho, Pak. Kula nggih kudu weruh nglakoni. Ya boleh. tapi Angsal nggih? Boleh. Pun Pak niku diangsalke mawon niku mumpung tesih kepengin, Pak. Mumpung Nek wis tesih ora- kepengin. engko nek wis Nek ora pun mboten pengin- duwe kepinginan apa-apa niku rampun. Malah ngesake. Lah nggih. Nek ra ndek keinginan repot kan. Lah Repot. nggih. Iki jane kowe iki sinden apa wereng? Lho, piye ta jare iki nek mau nginceng ki? Lah ning ora ngono kok duwe kepinginan kowe wis ora duwe kepinginan iki kese aku mati. Istilahi sebelah pondok pesantren, Kono- sing ini tempat pendidikan, Pendidikan formal ngoten. luar biasa. Niki kula percetha, Pak. Percetha. Perjelas. Perjelas Nggih. jane sing angsal mlebu utawa sekolah nggih kasarane temriki niku wong pundi mawon terus kriteriane pripun? Sinten mawon kriteriane pripun? Ya. Nggih. Jadi mungkin mulai tak ngomong ya. Jadi Loh, karena kok pertanyaan. dereng ngomong to, Pak? Oh, iya. Mau ngomongin lagi Jadi ulangi ku. jadi plintang tenan garengi. Apa to? Wah, kok aja ngono lho. Wah, kowe malah ngedek-ngedeki aku rek. Kira rada anu, gareng kira rada sleco. gitu. Aku wis Nggih, nggih. Kan mau tak tanya sama Badar, baru saya duduk di sana, Nggih. Mas Bagong ngomong, Nggih. Nggih. iki rung teko. Saya bilang udah jam 11 ra teko-teko, niat teko apa ora? Lah. Pak kula jane pun ajeng siap temriki ning disetani wong loro niku, Pak. Oh, nek saya mohon izin, Pak. Pak Tumio, bukan saya pamer. Malam ini ada pertemuan dengan para budayawan. Bu Gubernur Jawa Timur ada di Jawa Timur, melumpuk. Terus di GKJ ada pentas, ketoprak tokoh, kirun, Dadi semuanya di sana. Mboten. Kulo sana ada acara, namun karena saya pengen perso apa sih ada yang ada di Pak Tumio, Kirun tetap datang ke sini, tidak di Jakarta maupun di Surabaya. Terima kasih. Mboten cah tepuk tangan, kulo ten mriko mboten diundang. Jadi ya tetep ten mriki. Lah, Kula lagi tetep arep tak ten loke. Piye? Lagi tak loke. Iki juruse wong golek tambahan yo ngene iki. Lho aku rak mung cerita, aku nang kono ora diundang. Wow. Pak, pertanyaannya Mas Gareng Oke, dulu. Pertanyaannya saja. Siapa saja? Nih, Pak. Jadi Reng ini tadi dicuplik sama Mas Bagong tadi. Nggih. Di awal udah dicuplik bahwa Nggih. siapa saja yang boleh masuk ke sini Katan. itu kriterianya satu, Satu. itu fresh graduate.
Don, napa? Fresh graduate. Oh, apa ya? Wis angel-angel, Pak. Sing Anak biasa baru- mawon, Pak. Iya, aku Anu, salah ngomong. nggih. Anak baru lulus. Anak baru lulus. Ya, satu. Lulusipun lulus napa, Pak? Sarjana. Sarjana. Ya. Oke. Yang kedua, itu harus punya aset. Aset. Punya aset. Karena berikutnya setelah kita ajari, mereka kita afalisi. Nggih. Setelah diafalis, kita alirkan kepada institusi keuangan yang ada di negeri ini. Oh, harus punya aset rumahnya. Berikutnya setelah itu barulah kita didik mereka ke depan. Kita apa namanya? Dadar, Pak. Kita ajari mereka Ajari. bergerak. Pada saat mereka bergerak, kabupaten di Indonesia itu ada 500 lebih. Kalau Leres, 500 leres, lebih, itu saya ambil satu kabupaten 4 periodically gitu ya. Dalam Nggih. periode tertentu terus bergulir. Kalau 4 bawa orang, satu orang bawa 4 kali 4 kali 500 dan seterusnya, itu bergulir setiap periode 2 mingguan. Jadi Indonesia itu ada penganggur jumlahnya kira-kira 6,8 juta. 8 juta, 6,8 juta. 68 juta. Disitulah tempat ini nanti akan bergulir orang-orang yang hebat dan dia akan membawa nilai tambah dari masing-masing kabupaten satu dengan yang lainnya. Ngaten. Kita jembatani untuk menjadi ataupun menciptakan sesuatu nilai tambah di wilayahnya masing-masing Ngaten. dan akan saling memberi nilai tambah dari wilayah satu kepada wilayah lainnya. Oh, dadosnya sambung sinambung ya, Pak, Pak. Ya. Nun sewu Pak Tumio, mohon izin. Asalnya orang dari mana saja atau asalnya generasi muda dari mana saja, terus yang diterima di sini latar belakang pendidikannya harus apa, Pak? Jadi kalau pendidikan itu syaratnya sarjana. Sarjana. Apa saja. Pada saat bicara sarjana apa saja itu enggak ada batas. Nggak ada batas. Nggak. Prioritas dari angka yang kita miliki, kita mampu mengafalis itu dalam durasi 3 tahun kira-kira 10.000. 10.000. Asal Bocah dari 10.000. seluruh. Jadi prioritas 1 di Jawa dulu, baru masuk ke Makassar, pindah ke Sumatera. Sumatera. Ngaten. Kira-kira itu. Oke. Wah, lah niku persiapan betul-betul sebelum 2025 atau 2020 kita sudah siap. 2022. 2022 kita Targetnya sudah siap 10.000. generasi muda untuk bersama-sama membangun bangsa ini, Pak. Amin. Tepuk Luar tangan. biasa. Tepuk tangan. Ora sampai 2045 Indonesia 2022 sudah siap untuk tampil ke kancah dunia. Nah, so nek wayangan wis ora nganggo ragat saka Pak Tum dhewe, ning Wis. para Wis. lulusan kuwi Alumni ragat wis dhewe. ragat dhewe. Nah, dagelane wis ganti 2000 pira mau? Oh, 2022. 22 Heeh, iki mongko swidak 82 dagel wis mlakune ngene iki. Oke, saya tak ngomong sedikit ya. Monggo, Pak, monggo. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Pangeran Benowo, Nggih. yang saya hormati rekan-rekan dari Wijaya Karya dan PP. Ini kebetulan saya itu alumni PP Reng, jadi di PP. sana ada manajemennya PP. Nggih, PP. Yang sender-sender sana itu nggak pernah nonton wayang. Oh, Tapi iya, Pak. mungkin kalau ngelihat Eka dia bisa melek kah? Melek. Untuk melek. Itu anu kah? Itu Pak, nggak pernah tak nonton promosi. wayang nggak masalah, yang penting nanti nanggap wayang. Itu direktur operasi sama dirut kah? Nah, direktur enggak ngoten itu. Sampai selonjor-selonjor. Jadi sesuk arek golf. Nggak apa-apa bene aja di situ sekali-kali nonton wayang. Nglurusne Adik sikil. saya yang saya sayangi, Bupati Klaten beserta seluruh jajarannya dan tentunya seluruh hadirin yang malam ini turut hadir di dalam acara yang kita selenggarakan malam ini. Nggih. Setu paingan. Ya, saya akan cerita sedikit, Pak. Cik, apa, Pak? Mas Gareng. Tempat ini itu diinspirasi dari apa namanya? Kalau saya baca jalan itu pada tahun 18 kira-kira 18 lah 1826. Waktu itu Amerika itu dalam posisi sulit.
Bagaimana menggerakkan ekonomi masyarakat saat itu. Kalau Gareng dulu lahir itu ngerti kira-kira mesin jahit Singer. Ngertos, Pak. Singer itu diciptakan bagaimana menggerakkan ekonomi masyarakat di Amerika saat itu. Mung mesin jahit niku. Sehingga seluruh industri bergerak. Bergeraknya tidak di dalam industri yang rumahan bukan industri yang tersentral, tapi industri rumahan semua tergerak. Home industry. Satu. Kedua, kalau Gareng sekarang naik Toyota, saya nggak tahu Gareng naik apa sekarang. Naiknya Mercy. Ya lihat siapa yang nganggur saya naik, Pak. Oh jangan, kabeh wong tok naiki, repot. Maksud kula yen mobil kula nganggur napa mawon kula tumpaki ngoten. Saya cerita Toyota. Toyota itu dibangun di Nagoya. Dulunya kampung kecil di Jepang. Desa. Nah, desa. Itu inspirasinya dari sana. Toyota bisa menggerakkan kira-kira 334.000 orang saat ini. Pada waktu itu tahun kira-kira 1962 itu sudah menggerakkan ekonomi Jepang lewat industri mobil Toyota. Mobil Toyota diawali dari industri rumahan. Itu tergerak di sana. Oh, malah bibitipun home industry juga gitu, Pak. Nggih. Itu inspirasi tempat ini. Nah, tempat ini Reng, kalau kita tadi cerita Mas Bagong sudah nyuplik jumlah penganggur, pertumbuhan penduduk itu kalau 5 tahun ke depan kira-kira akan menjadi 270 juta. Kita. Nah, potensi yang ada artinya Widodo Makmur punya potensi bisa mengavalis ke kelompok yang akan kita bentuk tadi. Itu kira-kira industrinya apa? Satu, dulu saya pernah ngomong kalau orang tani itu mengkontribusi pergerakan orang 60% di negeri kita. Beras itu turnovernya kira-kira 295 triliun. Anak-anak kita arahkan ke sana karena kita punya kemampuan itu. Kedua, itu kalau kita punya industri ayam, sekarang produksinya baru 52 juta tapi akan bergerak menuju ke angka 200 pada 2 tahun ke depan, sehingga goalsnya 10.000 orang kita avalisi. KUR itu sekarang nggak ada yang akses, itu Pak Eko lebih tahu banyak. Terus UKM itu yang namanya dana bergulir BUMN itu yang makin nggak ada, harus lewat PNM. Kalau itu bisa kita akses langsung dan kita avalisi kepada anak-anak yang akan kita didik, 500 juta kira-kira saya pinjamkan KUR, terus punya penghasilan 150 juta dalam setahun. Itu anak-anak fresh graduate itu kalau Pak Dekan, lupa nyebut tadi. Pak Dekan ngajarin. Punya uang 150 juta. Oh, itu luar biasa karena Pak Dekan tuh gajinya nggak nyampe 10 juta. Di celengan 150 itu harus lunjak-lunjak. Luar biasa. Itu inspirasi yang terbangun di sini sehingga ke depan tadi yang saya sebut kalau kita bisa mencetak setiap kabupaten itu pada durasi 10 tahun mereka akan dagang sendiri. Mereka akan dagang sendiri dari wilayah satu ke wilayah lain. Kalau kita ngomong beras, defisit paling tinggi di mana? Defisit paling tinggi itu di DKI. Produksi di Jawa Timur melimpah, Jawa Tengah melimpah, Indonesia Timur kurang. Tapi orang ribut, national production cukup nggak? Cukup. Problemnya apa? Distribusinya nggak nyampe ke sana. Kalau anak-anak itu nanti kita didik, dia akan bergerak sendiri. Di mana daerah defisit, yang akan perlu beras dia sudah bisa memanage sendiri supaya Indonesia Timur kebutuhan beras tercukupi, DKI tercukupi dari beras-beras produk yang melimpah. Anak-anak kita sendiri yang bergerak, bangsa kita sendiri yang bisa mencukupi beras nasional. Dua. Itu baru satu komoditas. Jagung itu turnovernya setahun jagung itu 135 triliun. Nah, kayak direktur sing nyender kayak ngubur neng PU setahun itu turnovernya gur 100. 100, Pak. Iya. Jadi barang itu sebenarnya luar biasa besar kalau kita semua bisa mengambil opportunity yang ada di negeri ini sehingga orang nggak ribut import sana, import sini. Gak usah ribut impor-impor, cukup bergerak di Indonesia. Bagaimana mendistribusi titik 1 dengan titik 2 yang lain. Nah itu kira-kira Pak Kirun, Eka, ide ini tergerak. Ini terakhir, Das Putih.
Buatan saya tuh nggumun kalian panjenengan, berarti panjenengan lu sesuai dengan apa yang saya pikirkan, termasuk orang yang memegang teguh prinsip akik. Hidup di dunia harus pegang akik, aktif, kreatif, inovatif dan koordinatif. Jadi beliau itu sudah mumpuni, sudah aktif, kreatif, memunculkan barang yang baru, tapi tidak lupa tetap berkoordinasi dengan satu sama lainnya. Itu nah awakmu. Nah aku Pak Tumio memikirkan bagaimana perputaran ekonomi di Indonesia, nggak usah ribut impor, cukup kita nggak usah bingung ekspor, cukup mencukupi negeri kita sendiri, makmur. Kalau makmurnya negeri, ayam tentrem, kebutuhan tercukupi, bangsa Indonesia jaya sejahtera, seni budaya berjalan sendiri. Nggih Pak, peluang rezeki. Ya itu anu Pak, tadi hanya 2 titik yang saya cerita. Jadi kalau apa namanya, seluruh industri itu tergerak bersama dengan pikiran satu, istilahnya sekarang itu anak-anak muda itu jumlahnya ada 66 juta orang. Nah, yang nganggur. Ilmu ataupun anak-anak sekarang itu ada istilah baru. Kenapa Pak? Mobilisasi dan orkestrasi. Nah, niku pripun niku? Nah, ceritanya misalnya Gareng nih, warung. Sekarang warung di mana-mana ada. Orang ribut. Angkringan. Bagaimana mengoptimalisasi warung yang ada. Nah, ini Widodo Makmur pengin kalau produksi ayamnya nyampe, nasional production itu butuhnya kira-kira 2,6 juta ton loh. Daging ayam. Iya, itu turnovernya kira-kira 290. Terus itu dimobilisasi oleh anak-anak muda yang saya cerita dan diorkestrasi dari sini. Terus downline-nya kita tata, itu menciptakan lapangan yang luar biasa. Mengurangi 68 juta itu tadi terkikis habis karena kreatifnya dan dia mau belajar dan sekolah. Nuwun sewu Pak, ini kalau mendengar dari panjenengan ngendika, berarti nanti yang mau sekolah di sini bukan orang sembarangan, memang betul-betul orang yang cerdas, mudah menangkap, paling tidak IP-nya 4. Kalau saya IP-nya tuh cuma 3 Pak. IP-mu teluwer akur. Bijimu 10 kabeh, tanya Pak dosen. Betul Pak dosen, 10 kabeh itu. Papat itu 10 kabeh. Pak papat 10 kabeh pripun? Bijine kan 1. IP papat ki 10 kabeh bijine kuwi. Sempurna bijine. Ora tau salah. Oh, nggih. Ora salah. Lah kok IP-mu telu ki piye maksude? Lah sedulure bojoku gur telu kok IP-ku ya gur telu to. Oh. Kayak kowe ra akur kabeh. Padu dhewe. Wong sing baku harus betul-betul orang yang mentes, yen cara tumone mentes, ora kena sing bocah setengah-setengah nggih Pak. Enggak bisa, karena mencetak pengusaha itu kalau saya bikin 10, itu 30-nya pasti gagal. Rugi takut. 30% lagi break even. Break even tuh buk reng. Buk wedi lunga. Dari 40. Nah, sing apa 30 kurang 40. Yang 30 meneh itu untung sithik, tapi wedi dia jalan enggak. Goyah. Dari jumlah tadi yang kira-kira jumlah keberhasilannya itu cuma 10%. Itu apa namanya, katanya Harvard Business Review. Jadi kalau nyetak wong 100 itu sing dadi gur 10. Nah, itu memang proven gitu. Artinya pelajaran itu proven. Wah, mboten kula pun mboten nyandak, kula pelajarane saya wis tekan kene supaya nyandak.